Oke teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Nah, ngomongin soal alat berat, terutama kren. Kren itu kan sebagai alat bantu untuk angkat atau memindahkan barang-barang yang memang hitungannya tidak bisa diangkat oleh manusia atau alat berat lainnya seperti forklift nggak bisa, ya kita diangkat pakai kren. Sama seperti kren nggak bisa ngangkat, forklift yang ngangkat. Seperti itulah. Nah, kalau itu namanya helper, guys. Helper itu tugasnya ya ini, mau berangkat ngisi solar, nyiapin alat. Nah, ngomongin soal sewa kren atau kren, terutama alat berat kren. Ini tuh terbagi banyak sistem, tapi pada umumnya rata-rata kalau model crawler gini itu akan penyewanya minimum cas pemakaian itu 200 jam. Dia ada biaya tambahan seperti biaya mop demop. Kalau untuk mobil kren seperti ini yang all tranny atau kren mobile teleskopik, dia sistemnya itu bisa 200 jam, bisa sip per sip. Kenapa berbeda? Kalau untuk kren crawler model seperti ini itu tidak ada sistem sip-sipan, temen. Dia pasti pemakai minimum cas. Biasanya orang pemakai ada yang 100 jam juga. Mau kamu pakai 3 hari, 4 hari tetap kenanya 100 jam. Ada juga yang memakai sistem ya per 200 jam seperti itu. Nah, kalau ini dia sip-sipan, tapi di sip-sipannya itu biaya pemakaiannya itu akan digabung dengan biaya mobilisasi. Seperti contoh, misalnya pemakaian satu sipnya 5 juta, tapi ada biaya tambahan seperti mobilisasi itu, mop demopnya misalnya 2,5 juta seperti itu. Dan soal penyewaan kren model seperti ini, mobile kren seperti ini atau rafter seperti ini, itu hampir rata-rata kebanyakan ya, mereka pemilik hanya memberikan sewa alatnya aja. Kalau untuk alat-alat angkutnya itu biasanya pemilik barang atau penyewa itu yang menyiapkan. Itu kebanyakan seperti itu. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita pernah memiliki pengalaman waktu kita sewa alat di perusahaan, salah satu perusahaan gede juga di Kalimantan. Untuk alat angkatnya itu kita yang siapin. Jadi ya berbeda lah. Makanya gue bilang setiap daerah itu punya, atau setiap perusahaan itu punya role-nya masing-masing gitu. Kalau di sini inilah, karena memang bosnya ini dasarnya orang kren dan orang truk, makanya dia tahu. Dia siapin alat untuk angkatnya dari sling, round sling. Nah, round sling ini karena khusus, karena mau ngangkat barang yang memang sensitif, tidak boleh lecet kan. Atau sling belt itu, kenapa nggak pakai sling belt yang model ini? Memang lebih disuruh pakai round sling lah. Terus segel kayak gitu. Belum tentu di tempat lain, di daerah lain tuh disiapin juga, teman-teman. Terakhir kita di Palembang aja kita pakai kren 50 ton. Akhirnya untuk ngangkatnya itu kita pakai sling kita sendiri gitu. Makanya kalau ada yang berkomentar, pasti kren itu punya sling. Benar punya sling, tapi tidak semua pemiliknya itu memberikan satu paket gitu. Biasanya ada hitung-hitungan tersendiri. Nah, kalau di sini kita enggak. Hampir rata-rata di Jakarta tuh karakternya tidak. Di Jakarta itu ya kalau kita sewa kren udah pasti alat-alatnya udah disiapin gitu di lokasinya. Tapi ini tidak semuanya, teman-teman ya. Ada beberapa aja. Dan ini gue bercerita ini karena pengalaman yang terjadi di Palembang, di Kalimantan Timur, di Bengkulu. Nih, kebetulan ini mau berangkat
1 hari sebelum Lebaran coba, karena ada order dadakan ini namanya. Karena udah sebagian besar mungkin alat-alat berat di Jakarta itu atau di Indonesia itu kebanyakan ya udah mulai off. Ini meledak ini teman-teman. Meledak. Ini operatornya meledak ini. Ini uang makannya meledak, oh ya. Biaya sewanya meledak ini. Tusla. Wih, pakai apa? Helm sama sepatu safety. Jadi krunya itu biasanya kalau untuk kren, kalau kita mobile itu kita 4, tapi orang-orang kebanyakan cuma 2 atau 3. Tapi kalau mobile gini 4 teman-teman. Dia butuh 2 connect, 1 supir, 1 operator. Tapi supir juga bisa menjadi operator, operator bisa jadi supir. Kalau kren crawler dia itu 2 connect dan operator. Tapi ketika assembling ada tim assemblingnya khusus. Tapi kalau di tempat kita nggak ada tim assembling khusus teman-teman. Semua bisa. Tim tuh semua bisa. Tim mobil aja bisa nyeting ini. Intinya ada operatornya. Kalau rafter dia biasanya orang-orang 1. Tapi kalau di tempat kita 2. Nah teman-teman, sebagai penutup gua menyampaikan bahwa ketika kalian menyewa alat berat, terutama kita bahas ada kren, kalian itu harus pastikan dulu di kontrak itu semuanya clear. Artinya semuanya clear dari biaya penyewaannya, itu sistemnya bagaimana kalian mau sistemnya tadi yang tadi gue bilang di video awal-awal, dari bulanan, sip-sipan, borongan seperti itu. Terus dilihat itu sistemnya sudah termasuk include operator, solar, BBM lah, sama mob demob sudah termasuk atau tidak, dicek lagi. Terus sama kalau untuk mobile, ketika kalian sewa tipe mobile keren, pastikan harga sewa itu sudah termasuk biaya mob demob atau tidak. Karena di mob demob itu akan mobile ini solar itu sudah biasanya perusahaan itu berbeda. Ada yang solar yang ditanggung sama perusahaan sudah termasuk dari biaya sewa itu. Ada yang memang solarnya itu si pemakai yang pakai, udah termasuk mob demob seperti itu. Makanya tolong dipastikan lagi buat teman-teman yang kalau nanti pakai alat berat keren, hal-hal seperti itu dipastikan lagi di kontrak atau di waktu pembicaraan dengan pemilik alat berat itu. Jangan sampai nanti di tengah jalan atau di tengah pekerjaan terjadi masalah dari operatornya gitu. Ada komplainan dari operatornya, ada komplainan dari perusahaan si pemilik kren. Jangan sampai. Itu aja teman-teman. Nah ini tuh, ini tipe kren mobile teleskop atau all trend. Krunya 4 orang. Bisa 3, ada juga yang 2. Tergantung sih perusahaannya masing-masing sih teman-teman. Tapi kalau di tempat kita biasanya itu 3. Ini kebetulan 4 karena memang pekerjaannya agak panjang sih ini. Pemakaian 2 shift ini. Nah, krunya itu terdiri 2 connect yang memang berfungsi nanti untuk membantu waktu pengecekan dan pengikatan saat mengangkat teman-teman. Jadi operator tetap operator, supir. Pak Doha sama Pak Febri. Doha itu operator kren crawler yang 280, tapi dia bisa bawa
mobil tipe mobil keren kayak gini juga nih. Dasarnya dia awalnya supir lowbat dia, supir doli. Tapi bosan katanya, makanya dia bawa keren. Nah, sama si Pep, operator crawler 250 ton. Oh, bawa candaku katanya. Iya, mati bos. Kasar. Memang ini koplingnya lagi bermasalah nih. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Benel Manik. Terima kasih. Terakhir dari gua, seperti biasa, kalian hebat semua. Mantap, 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 mantap. Tuh, bawa keren tuh si Doha tuh. Ngebut cok. Doha, Doha. Si Doha.